welcome to Tamu CEO bareng saya, Rucita Permatasari. Hari ini saya sedang berada di Frida Restoran, milik seorang crazy rich, yaitu bernama Melvin Tenggara. Wow, kita di sini bakalan ngobrol banyak, mengulik seorang Melvin Tenggara. Yuk, yang penasaran segera merapat. Hai Amitia People, kembali lagi di acara Tamu CEO bersama Rucita Permatasari, CEO Amitia Hotel. Wah, kita sudah lama banget ya nggak ketemu karena COVID. Jadi kita sempat jeda berapa lama ya udah nggak podcast. Tapi kali ini Amitia punya tamu spesial, anak muda, sukses, low profile ternyata dia, walaupun followernya banyak gitu kan. Oke, kita panggil lah dan kita kenalin. Hai Melvin. Hai. Apa kabar? Baik. Wow, COVID ini pasti jadinya waktu-waktunya jarang ketemu teman-teman juga ya pasti ya? Dikurangin pasti. Dikurangin ya, tapi sibuk kerja berarti ya? Tetap. Oke. Terus Melvin akhir-akhir ini ngapain aja sih? Karena kan COVID nih pasti ya, pasti bisnis itu naik turun lah ya, berat. Terus Melvin ngapain aja kira-kira waktu COVID ini? Tetap sama, jadi fokus utamanya tetap di family business. Saya tetap ke kantor, tapi untuk meeting gitu kalau yang nggak bisa offline ya kita tetap online, nggak apa-apa, tetap harus jalan lah. Oh, gitu. Berarti bisnisnya Melvin ini masih family business ya, tapi aku lihat banyak ya bisnisnya Melvin ini kayak buka cafe, terus apa ya, kebanyakan F&B kali ya, bener nggak sih? Utamanya tetap di family business, cuman ya sampingan kita buat ya ada F&B lah, ada fashion juga, terus car wash gitu-gitu ya, just for fun sih. Oh, gitu. Jadi buat kumpul-kumpul sama temennya kali ya, tempat kumpul sama temennya. Berarti Melvin juga suka makan ya? Kan kok banyaknya F&B ya? Aku lihat F&B kayaknya banyak banget ya. Ya, soalnya suka ini ya, suka hangout sama temen juga sih gitu. Suka kuliner ya, jadi mungkin mengobati rasa kangen, nggak pernah liburan kali ya. Jadi buka bisnis-bisnis. Aku lihat buka bisnisnya kan itu ya, Korea ya, Korea, kas-kas Korea, makanan Korea, ada Jepang ya, Korea atau Jepang gitu ya? Jepang sih. Oh, Jepang ya. Oke. Japanese dining. Berarti kelihatannya Melvin dulu sering jalan-jalan ke Jepang kali ya. Suka Pol. Suka banget ya. Oke. Kalau family business itu di bidang apa Melvin? Di bidang shipping, terus ada alat berat, tracking juga gitu. Wow, berarti Melvin ini masih muda, udah megang bisnis family, itu berat loh, nggak mudah banget. Orang mikirnya kan mungkin ini ya Melvin ini udah enak dari lahir, padahal nggak juga ya, tugasnya kan berat ya. Di kantor tuh kan berat, bukan berarti santai-santai atau leha-leha, bener nggak? Justru karena kita udah ada ekspektasi dari orang-orang gitu ya, makanya lebih berat. Justru di bisnis saya yang saya start sendiri itu malah lebih ringan. Aku start dengan tim-timku sendiri, aku yang ngatur sendiri. Tapi kalau di family business yang kita adalah second or third generation, itu pasti lebih berat karena mereka udah ada sistem, udah ada founder, ada authority di sana. Kita berusaha melakukan perubahan-perubahan itu juga nggak gampang gitu ya. Iya, benar. Karena kan kita masuknya nggak dari nol ya. Betul. Jadi melanjutkan. Jadi sebenarnya orang melanjutkan sama mulai dari nol tuh sebenarnya sama-sama berat loh. Cuma bedanya adalah kalau sudah established ya, kita kan harus ngikutin lebih cepet ya. PR-nya. Kalau nggak bisa ketinggalan. Waduh, ini bos saya kok nggak ngerti apa-apa gitu kan ya. Anggapannya gitu. Oke. Nah, selain itu orang-orang ini banyak yang nggak tahu Melvin ini ternyata bukan anak tunggal kan, punya saudara juga ya? Punya adik 2 aku, cewek. Oh, perempuan semua. Oke. Itu beda jauh atau gimana Melvin? Beda 2 tahun sama 10 tahun. Jadi jauh banget ya? Iya, sekarang nggak ada yang di Indo, di Amerika sama di Australia. Oh, jadi yang di Indonesia cuma Melvin ya? Soalnya harus terdampar. Terdampar. Nah, yang aku penasaran ini Melvin ini kan
kuliahnya kan banyak banget gelarnya. Kayaknya suka belajar. Enggak lah. Banget ya. Banyak banget gelarnya. Kira-kira nih kan tadi Melvin ngomong terdampar. Kan adik-adiknya tuh ada di Amerika, yang satu di Australia. Berarti ini kan bentar lagi semua penerbangan dibuka. Berarti Melvin ini mau ngelanjutin sekolah lagi atau enggak? Sudah cukup. Udah cukup ya? Sudah cukup. Itu jurusan apa aja ya Melvin? Aku sebenarnya jurusannya itu ekonomi sama hukum gitu. Jadi aku S1 ekonomi, lalu S2 ekonomi yang double degree, sama yang terakhir itu S2 hukum di sini gitu. Tapi nggak kayak mereka yang lama di luar negeri gitu. Aku majority kan di sini. Iya. Kenapa kok akhirnya kan dari ekonomi terus ngambil hukum? Karena ya aku merasa itu jurusan yang aku merasa perlu gitu ya. Jadi tetap aku perlu belajar kayak contoh kasus gini ya di kelas gitu. Dosennya kan nunjukin ada kasus gini, penyelesaiannya gimana. Itu penting sih buat aku bisnisku juga gitu. Wow, kalau tadi Melvin cerita sedikit tentang hukum, aku ini pernah dengar nih, Melvin ini orangnya baik banget ya. Ada orang yang memanfaatkan Melvin tapi langsung dimaafin, guys. Gimana coba kalau kayak gitu? Coba kalau orang lain udah dilaporin tuh. Nah itu gimana nih? Banyak banget kan orang-orang yang apa ya? Karena kan bisa dibilang Melvin ini kan apa ya? Bukan selebgram sih kalau aku bilang. Apa ya? Bisa dibilang kayak inspiring ya, sesosok inspiring muda, sehingga banyak orang-orang ini kadang-kadang ngaku aku ini pacarnya Melvin gitu kan, mungkin aku ini saudaranya Melvin, atau gini, atau satu lagi mungkin aku ini loh kerja sama Melvin, aku ini karyawannya, gini-gini. Pasti ada lah ya hal-hal kayak gitu. Nah, gimana caranya Melvin menghadapi orang-orang yang seperti itu? Pasti kan banyak ya orang yang ngeklaim gitu. Nah, kemarin kan merugikan ya. Nah, kalau tidak merugikan, Melvin ini gimana nih? Cuma ngaku-ngaku aja mungkin kayak gitulah ya. Kalau aku ya, ini kalau misalnya ada orang yang kayak kemarin kasus yang mana nih contohnya? Yang mana ini? Ya terserah, Melvin cerita aja, sharing kira-kira. Kayak kemarin nih ada kayak koran yang salah satu media nih ya, dia ini beritanya sama ilustrasinya ini nggak match gitu ya. Ilustrasinya pakai fotoku ya, kita tegur lah, kita ngomong baik-baik. Aku sih bukan orang yang kecuali sampai parah banget, aku nggak merasa perlu lah dibawa ke jalur hukum gitu. Mendingan kita mediasi aja, lalu mereka udah minta maaf ya udah sama-sama belajar gitu. Sama kayak kasus yang sebelumnya orang ngaku-ngaku sebagai saudaraku lalu menipu uang dan lain-lain. Kepentinganku cuman aku mendapatkan pengakuannya dia, lalu aku posting supaya tidak ada banyak korban baru. Kalau untuk aku masukin dia ke penjara untuk efek jerah atau segala macam sih, aku so far belum pernah kepikiran untuk ngelakuin itu sih. Karena ya banyak kasihan juga lah gitu sama mereka. Tapi kalau soal ngaku-ngaku pacar atau apa ya, ya sekarang aku lagi ada pacar, di post aja. Jadi kan orang nggak bisa ngaku-ngaku pacar. Oke, benar. Jangan disembunyiin. Kalau ngaku-ngaku mantan gimana dong? Ngaku-ngaku mantan, mungkin bisa diklarifikasi sama saya dulu. Iya, oke. Wah, terus kan banyak orang nih ya bilang Melvin ini crazy rich gitu kan, crazy rich gitu. Nah, sebagai seorang Melvin tuh berat nggak sih jadi seorang crazy rich, atau Melvin ini ngerasa aku ini bukan crazy rich gitu, aku ini masih merintis atau gimana? Coba. Aku tuh nggak pernah mengiyakan, apalagi menyebut diriku itu crazy rich, itu nggak pernah sama sekali. Itu stigma yang beredar di masyarakat dari zaman-zaman beberapa tahun yang lalu ya. Aku sih selalu mendinai gitu. Tapi aku nggak bisa ngontrol masyarakat ini mikirnya bagaimana gitu ya. Cuman aku melihatnya ya sebagai orang yang sekarang masyarakat banyak ngelihat, jadiin contoh dan lain-lain. Ya aku berusaha jangan sampai aku salah jalan dan memberikan contoh yang nggak baik untuk masyarakat gitu sih. Iya benar. Aku yang paling tahu tuh Melvin pernah banget waktu itu
ada seseorang anak yang orang tuanya kena COVID ya, terus Betul. pingin banget naik mobilnya Melvin, dan Melvin belain banget itu. Jadi Melvin itu sebenarnya nggak mau dibilang crazy rich, dia lebih pingin jadi inspiring dan kalau bisa sering berbagi. Dan aku memang kenal Melvin itu awalnya adalah Melvin pernah jualan baju ya kalau nggak salah, tapi bajunya semua Untuk charity ya, iya. hasil penjualannya buat charity kayak gitu. Jadi memang apa ya, bisa dibilang Melvin ya memang nggak pernah ngeklaim bahwa dirinya seperti itu, tapi ya memang udah ada, mau gimana lagi, bener nggak ya? Mungkin kayak gitu. Yang lagi tren sekarang, penting nggak sih harus pamer? Atau sekarang ini banyak orang-orang ngomong banyak yang flexing gitu. Kalau aku pribadi, aku nggak pernah mikir aku itu mau flexing atau apa, nggak pernah. Tapi aku juga nggak pernah nutup-nutupin. Aku apa adanya aja. Jadi aku suka mobil, aku hobi driving atau balap dan lain-lain. Modifikasi mobil ya aku suka gitu. Aku kerja, aku punya uang, aku modif, aku suka hasilnya, aku foto, aku posting. Tapi ya bukan dengan tujuan apa ya, bukan dengan flexing. Mungkin sama kayak orang yang hobi masak, lalu masakannya ditata bagus, platingnya sama dia difoto, orang kan yang nggak bilang itu flexing kan. Iya. Gitu ya. Jadi aku, tapi bukan berarti aku nutup-nutupin kayak oh enggak, aku nggak punya, padahal punya ya buat apa juga gitu loh. Benar. Jadi apa adanya aja Ya, apa adanya aja. Jalan santai aja. Betul. Gitu ya, mungkin benar. Terus pertanyaan yang lain itu orang-orang tuh penasaran banget, Melvin itu dulu waktu kecil seperti apa sih? Jadi orang tua tuh didiknya apakah Melvin harus mandiri atau dimanja atau apa? Karena banyak orang-orang tuh selalu apa ya, plus minus lah aku bilang ya, orang tuh nggak pernah berpikir selalu positif, kadang-kadang pasti negatifnya dulu yang diangkat. Contohnya ya orang kalau miskin pasti dikatain, orang kaya pasti dikatain. Nah banyak orang juga ngomong Melvin tuh udah kaya, pasti nggak kerja apa-apa juga udah kaya. Nah pingin tahu sebenarnya orang tua Melvin tuh didiknya gimana, mandiri, keras atau gimana sih? Kalau keluargaku sih dari awal tuh keras ya, tapi mereka juga punya prinsip yang mungkin agak beda sama orang lain gitu. Waktu aku masih kecil, ya nggak kecil banget sih, SMA lalu kuliah gitu ya. Mereka juga ngomong nggak apa-apa, kamu suka mobil, tak kasih nggak apa-apa. Supaya kamu tahu kalau kamu tuh harus pinter kerja, kamu harus bisa buat something else. Kalau misalnya kamu nggak pinter, kamu nggak bisa buy stuff yang kamu mau ini gitu loh. Hal-hal kayak begini gitu. Dan jujur aja emang waktu aku SMA kuliah itu aku nggak banyak mikirin tentang uang. Aku lihat majalah mobil, ada Ferrari baru, ada Bentley, ada Lamborghini baru apa, ya aku pengen, ya aku minta aja gitu. Aku 1 tahun kadang pernah beli 5 mobil baru gitu. Aku nggak mikir tentang, ya mereka merasa money is not an issue juga, ya aku ya nggak pusing gitu loh. Bukan tujuannya flexing ya, aku ya emang suka aja gitu. Tapi setelah aku mulai buka ini itu, F&B dan lain-lain, aku coba sendiri, aku mulai mikir sendiri gitu, kayak tanggal 27, 28, keuangnya baru segini, ini gajinya pakai apa. Aku jadi mulai nggak seberapa mood juga gitu. Sekarang ditawar-tawarin atau apa, aku mulai bisa ngerem sendiri. Jadi ya belajar lah dari banyak proses, kita kan belajar juga gitu. Iya. Berarti didikannya juga keras sehingga Melvin ini sampai tahu gimana sih cara cari uang. Katanya cari uang itu susah ya. Betul. Apalagi kalau sudah tanggal tua ya. Melvin aja, seorang Melvin yang katanya crazy rich, dia bingung tanggal tua. Apalagi yang karyawan. Jadi yang karyawan nggak cuma kalian, orang yang kaya juga bingung ternyata gitu loh ya. Oke. Nah, dari seluruh keluarga Melvin, siapa sosok bagi Melvin yang apa ya, inspiring atau apa ya, bisa aku nanti mau jadi seperti inilah gitu. My mom and grandma sih, dia 2 orang itu. Jadi karena emang kan di family business ini mereka yang merintis pada awalnya gitu ya. Jadi aku belajar banyak hal, bagaimana caranya ngadepin orang, caranya
bagaimana bisa membuat perusahaan itu long lasting. Ini karyawan-karyawanku ini semuanya udah puluhan tahun gitu. Bahkan di rumah pun para mbak-mbak di rumah juga itu kerjanya udah puluhan tahun dari mom masih kecil gitu ya. Dan mereka tuh emang bisa betah dan bisa oke dengan ngikut dengan keluargaku ini gitu. Aku ya mau jadi pemimpin yang baik gitu. Wah, berarti para womanpreneur ya kan? Waktunya womanpreneur nih berarti ya. Ternyata inspiring bagi Melvin, mamanya dan neneknya. Berarti pekerja keras ya mereka ya? Ya sampai sekarang masih kantor. Wow, neneknya umur berapa ini? 80? Wow, 80 tahun. Jadi kalau yang anak-anak muda malas-malas, udah kalian minggir aja ya kan? 80 tahun. Dulu berarti neneknya masih kerja 80 tahun bisa beli Ferrari. Kalian yang masih umur 20 tahun harus kerja keras ya berarti ya. Pasti bisa belikan ya kan? Oke. Ini kan kita lagi podcast di tempatnya Melvin. Bisa diceritain sedikit nggak ini konsepnya? Yang ini? Ya. Atau awal idenya gimana? Jadi ini Frida ini kita buat rame-rame gitu ya sama teman-teman juga. Ini konsepnya ada Indonesian food, ada makanan-makanan kayak pasta, terus rosti itu juga ada, pizza. Kita berusaha membuat tempat yang comfy lah supaya orang bisa nongkrong-nongkrong di sini. Ada area outdoornya juga gitu ya. Karena waktu sejak zaman-zaman mulai Covid ini kan restoran yang di mall ini kena pukulan berat gitu ya. Iya, jadi sekarang waktu itu akhirnya kita buka ini di sini dengan ada konsep outdoor dan orang nggak harus masuk ke mall. Iya benar. Gitu. Jadi ada konsep outdoornya ya, jadi biar aman ya, ada sirkulasi udara. Betul. Oke, tempatnya ada di mana Melvin ini? Di Dian Istana ini. Di Dian Istana. Oke, Dian Istana itu Surabaya Barat. Surabaya Barat. Terus? Oh iya, terus inspirasinya apa nama dari Frida ini? Itu tim kreatif yang buat sih aku. Aku kreatif. Iya. Oke. Gitu. Berarti kita pertanyaannya adalah Melvin, sekarang ini kan akhir-akhir ini rame sekali banyak orang yang melakukan trading. Melvin pernah nggak sih coba-coba ikutan trading? Kita nggak nyebutin merek ya. Pernah nggak? Atau tertarik nggak seorang Melvin nih? Enggak sih, aku nggak pernah ikutan trading. Nggak pernah ya? Enggak. Kenapa Melvin kok nggak tertarik? Banyak loh orang yang tertarik katanya, nggak ngapa-ngapain dapat duit gitu kan? Aku sih nggak begitu memahami tentang trading ya. Tapi yang pasti aku lebih prefer aku kerja aku ingin sebuah perusahaan gitu ya. Terus kita kerja ini jelas aja gitu ya. Jelas-jelas aja gitu ya. Jadi aku nggak suka sesuatu yang nilainya banyak gamblingnya juga. Itu juga keluargaku selalu minta aku jauh-jauh dari situ kayak gitu. Jadi nggak mau yang nggak pasti-pasti, nggak kelihatan wujudnya ya gitu ya. Harus yang jelas. Iya, lebih ke arah kayak Makanya gitu. tadi Melvin sekolah hukum mungkin itu ya fungsinya ya. Jadi udah ngecek dulu, oh nggak deh, takut deh kayak gitu. Ada pertanyaan yaitu sebagai konten kreator itu bagi Melvin pekerjaan atau enggak? Jadi Melvin ini kan bisa dibilang kan followernya banyak. Pernah nggak sih dapat hasil dari follower itu atau apalah ya? Atau itu mau dijadikan suatu bisnis? Enggak, soalnya gini. Aku bukan content creator. Aku nggak pernah buat video dengan tujuan komersil juga. Terus aku emang ada video-video di YouTube ya, tapi itu ya untuk for fun juga. Mungkin aku pergi barbecue atau aku trip sama teman-teman, ya mungkin itu yang kita jadiin dokumentasi atau apa. AdSense juga aku nggak nyalain gitu ya. Jadi aku emang nggak kerja di bidang itu sama sekali sih. Jadi buat seneng-seneng aja ngikutin tren gitu ya? Ya jadi kayak Instagram lah, jadi kayak diary gitu. Oh, berarti dulu awalnya waktu bikin Instagram itu nggak ada tujuan, oh aku mau jadi selebriti on Instagram gitu, nggak ada ya? Nyantai aja pokoknya posting gitu ya? Aku nggak pernah menata atau membranding, mau buat ini, buat itu sampai dengan tujuan
Instagramnya jadi kayak sekarang atau gimana, nggak pernah. Aku apa adanya aja sih. I post what I like, I write what I like. Aku reply what I like. Gitu. Tapi pernah nggak sih galau kalau misalnya nih like-nya turun kira-kira? Enggak. Nggak pernah juga ya? Aku dulu di warning sama orang-orang juga kan, kayak kamu jangan jahat-jahat kalau jawab orang loh. Nanti banyak yang hujat gitu. Atau kamu kalau punya pacar jangan di-post, nanti fansmu berkurang gitu, berapa ribu gitu kan gitu. Tapi aku sih I don't mind gitu, karena aku nggak merasa dengan Instagram atau tanpa Instagram itu nggak mengurangi apapun aku ini gimana. Jadi nggak ada artinya buat aku. Ini cuman ya untuk seneng-seneng aja gitu loh. Iya. Untuk aktif socialite ya. Nggak cari duit di sana. Oke. Tapi beneran nggak sih kemarin itu karena Melvin sekarang punya pacar, turun nggak sih followernya? Ada banyak yang unfollow atau banyak yang patah hati atau banyak yang DM gitu? Banyak yang DM. Banyak yang unfollow, banyak yang report, banyak yang gitu ya? Ribuan, iyalah. Waduh, ternyata Melvin ini banyak fansnya ternyata ya. Oh ya, kembali ke bisnis. Melvin ini kan selain family bisnis punya bisnis macam-macam mungkin. Pernah punya pengalaman nggak sih ditipu partner atau dikecewakan atau apalah gitu? Atau staff mungkin pernah yang nakal, nyuri atau apa gitu? Pernah nggak punya pengalaman kayak gitu? Kalau misalnya kayak hal-hal yang kecil ya, staff nyuri bahan baku gitu, itu sesuatu yang umum. Ya? Tapi ya aku biasanya kita kasih sanksi yang tegas kalau untuk pencurian ya, karena itu menurutku sudah cross the line gitu ya. Terus SOP-nya kita perbaikin pastinya gitu. Tapi kalau untuk penipuan dalam jumlah yang lebih besar ya banyak. Aku pernah kena penipuan waktu bangun building kantorku yang sekarang gitu. Bahan bakunya ditipu atau datang yang tidak sesuai dengan yang kita bayar, itu ada. Lalu ada bahkan yang paling parah sih, ingat terakhir itu perumahanku, aku ada perumahan di Sumeneb nih. Oh, Melvin ada usaha juga perumahan di Madura. Jadi untuk warga Madura bisa beli. Bisa beli. Itu masih keluarga dekat sendiri yang awalnya kita kasih kesempatan dia untuk in charge di sana. Lalu ya ditipu dengan uang yang kita sediain. Dia beliin tanah, dia ngomongnya masih ngurus dokumen dan lain-lain, tiba-tiba semua dibalik nama jadi punya dia. Oh, jadi sama saudara sendiri ya? Saudara sendiri, digadein sama dia, digadein semua, dapat uang banyak, korbannya udah banyak, kabur dia. Oh, jadi Melvin juga pernah punya pengalaman tidak mengenakan, yaitu ditipu malah sama saudaranya sendiri. Betul. Terus habis gitu setelah sekian lama Melvin sama saudaranya maafin juga nggak kan? Melvin ini baik banget soalnya. Antara baik banget atau duitnya banyak ya? Jadi gini nih, pada waktu itu kita sempat consult kan sama my grandma juga kan. Ini enaknya gimana? Karena ini kan saudara sendiri ya. Saudara sendiri, dan tapi nilai kerugiannya ini puluhan miliar gitu loh. Terus waktu itu aku masih bingung apakah aku harus polisikan untuk memaksa sisa uang yang ada itu dikembalikan ke aku, karena untuk melacakkan perlu laporan polisi nih, atau harus gimana gitu. Tapi ujungnya sama my grandma sih di cancel semua ya, yang laporan polisi itu nggak boleh. Alasannya beliau, janganlah nanti kalau misalnya waktu Imlekan apa ketemu ntar nggak enakan gitu. Dia mungkin ya lebih butuh uang itulah daripada kita gitu. Cuman keputusan akhirnya adalah aku pakai resourceku, kita temuin dia, kita bawa notaris, lalu kita cuman minta dia untuk tanda tangan serah terima aset itu dikembalikan semua ke namaku. Cuman itu aja wes. Jadi uangnya juga kita nggak ngutik, tapi aset yang itu dikembalikan ke namaku semua, dan keluargaku masih mengganti semua korban-korban itu selama mereka punya bukti sudah bayar ya. Berarti memang Melvin ini maunya nggak mau rame lah, ya udah deh saudara ya gitu ya, mungkin ya udah deh ini pengalaman, jadi semoga nggak terulang. Betul, gitu ya. pelajaran penting ini, mahal gitu ya, mahal banget ya, mahal ini, puluhan miliar.
Jadi bagi keluarganya Melvin sama Melvin, udah deh daripada rame-rame, ya udah deh kita selesaiin. Toh ini saudara juga kan gitu. Biasanya orang kayak gitu banyak rezekinya. Amin. Berarti jangan lupa bagi-bagi rezeki loh ya. Pasti. Oke, terus pertanyaan yang lain apa Bu? Dalam waktu senggang kan pasti pernah liburan, sukanya di dalam atau di luar? Oh, oke. Jadi pertanyaannya adalah kalau ada pertanyaan Melvin dikasih waktu liburan, kalau di Indonesia suka liburan kemana? Atau Surabaya aja? Jakarta sih aku. Oh, Jakarta. Kenapa ini kok suka Jakarta? Bukannya Jakarta macet ya? Macet, aku biasanya ke sana waktu lebaran, jadi kan nggak macet. Oh, aku cuman stay di hotel-hotel aja gitu sih. Oh, sambil cari cuan kayaknya, ketemu partnernya dia sembunyi-sembunyi gitu ya kan? Ya makan-makan gitu. Oh, sukanya Jakarta. Kalau di luar negeri, sukanya liburan kemana? Luar negeri, wah hampir suka semua. Soalnya kan aku yang tempat yang aku pergi pasti yang aku cari kan. Ke Finland, ke Jepang, ya gitu sih. US, Europe. Gitu ya, tapi kalau liburan itu biasanya kan orang nih yang dicari makanannya atau apa ya, kalau cewek itu kan tas gitu kan. Shopping gitu ya. Kalau cowok ini, kalau seorang Melvin tuh apa itu? Yang pertama, kalau liburannya kan banyak nih, Melvin suka ini. Tapi tujuan utamanya apa? Making memories ya kalau aku ya. Oh, berarti bener-bener, pokoknya liburan deh gitu ya, seneng-seneng. Liburan, Suasana betul. baru gitu ya. Makanan enak itu bonus gitu. Tapi aku lebih appreciate mungkin kayak pemandangannya bagus. Sama keluarga kita jalan-jalan gitu. Oke. Berarti Melvin sukanya liburan ke tempat-tempat yang baru-baru lah ya, pokoknya belum pernah, jadi untuk memori bagi dia. Kan tadi Melvin bilang sukanya liburan nginep hotel di mana. Hal apa yang membuat Melvin nggak lupa, atau memori apa yang membuat Melvin happy tinggal di hotel, stay di hotel? Apakah karyawannya atau makanannya, breakfastnya banyak, atau apa ya, atau pemandangannya, atau apa? Aku sih kombinasi ya, tapi yang pertama kali aku lihat itu pasti servisnya dia. Soalnya kan pertama kali waktu check in aku ketemu sama orang di front desk itu kan ya. Itu dulu mereka oke nggak pelayanannya, lalu kedua kamarnya bagaimana gitu. Kamarnya bersih nggak, gitu betul. Ya. Terus kalau misalnya kita ada butuh apa, mereka tuh tanggap nggak gitu. Cepet gitu ya? Ya gitu. Lalu yang berikutnya itu breakfast, itu menurutku penting banget. Jadi breakfastnya ini enak nggak gitu. Jadi harus banyak variannya gitu ya. Terus apalagi ya, biasanya breakfast itu kan banyak variannya. Ada yang English, ada yang Jepang gitu ya? Ya, tapi itu yang kadang aku notice ya. Jadi begitu pandemi ini mulai, hotel-hotel bintang 5 di Jakarta pun banyak yang aku merasa makanannya itu downgrade banget. Menunya tinggal sedikit, pelayanannya menurun juga, orangnya tinggal sedikit gitu. Dan surprisingly justru sebuah hotel di Semarang itu menurutku malah breakfastnya yang paling enak. Tapi Indonesia atau mix ya? Mix. Oh, tapi kalau dari semua makanan, Melvin paling suka apa? Makanan Indonesia, Western, Jepang, Korea, atau apa? Untuk makan apa ini? Makan pagi, makan siang, atau makan malam? Terserah. Atau makanan apa? Suka pedes-pedes atau gimana nih? Masakan Indonesia aku paling suka sih. Oh, sukanya makanan Indonesia. Aku kira sukanya makan steak. Justru Indonesian food. Indonesian food. Apa Indonesian food yang paling disukai? Rawon, soto, mie goreng, nasi goreng, sate, pecel. Wah, berarti Melvin simple banget ya ternyata makanannya. Kita mikirnya, Melvin ini harusnya diajarnya makannya steak, makannya apa gitu. Ternyata sukanya makanannya rawon gitu-gitu kan. Jarang banget kalau kayak gitu. Oke, ada kepikiran nggak sih? Ini karena kita podcastnya perhotelan, hospitality, tentunya ada pertanyaan terakhir nih. Kan Melvin udah bikin perumahan, ada kepikiran nggak sih untuk bikin sebuah tower, tapi tower hotel? Dulu sempat kepikiran ya gitu. Jadi emang sempat ada keinginan ke arah sana, tapi waktu itu
belum ada kesempatan, belum nemuin partner yang pas juga. Lalu aku juga nggak punya pengalaman di bidang itu kan, jadi akhirnya kita waktu itu belum menjalankan ide itu. Tapi kedepannya kalau ada kesempatan ya why not gitu. Kalau selama ini hitungannya masuk ya. Bener. Lebih ke kota besar atau ke kota pariwisata rencananya, pinginnya, impian lah ya, namanya impian. Yang pasti kalau bisa ke tempat-tempat yang aku sendiri juga sering ngunjungin. Gitu. Berarti di tempat-tempat bisnisnya Melvin kan, bisnisnya Melvin banyak tadi ya kita tahu. Nah, udah ya, karena terakhir ada pesan-pesan. Oh ya. Untuk bebas. Oke, dari tadi kita udah banyak ngobrol sama Melvin, akhirnya tahu ternyata Melvin ini tidak seperti yang orang pikirkan. Namanya Crazy Rich pasti temenannya maunya sama orang-orang yang kaya-kaya atau terus makanannya harus mahal-mahal. Ternyata Melvin nggak seperti itu. Nah, sebelum terakhir kita tutup, kita pingin Melvin kasih pesan, tips atau motivasi buat anak-anak muda di luar sana, biar semangat atau apa ya, bekerja keras atau gimana, terserah Melvin deh. Untuk anak-anak muda di luar sana, kalian harus yang rajin gitu ya. Terus kalian harus pantang menyerah walaupun situasi nanti ada masalah atau apapun itu pasti bisa di overcome gitu ya. Dan dalam masalah itu jangan lari ke hal-hal yang negatif. Seperti yang saya selalu bilang, jauh-jauhlah dari apa yang drugs atau alkohol addict ya, hal-hal seperti itu kita jauhin lah, jauh-jauh. Kesehatan kalian itu penting banget gitu, dan kalian adalah masa depan dari negara kita gitu. Jangan sampai jatuh ke jalur yang tidak baik gitu. Wow, keren banget. Kita harus hidup sehat, pikiran positif, cuan positif. Betul. Oke, Melvin, thank you banget hari ini udah disempetin waktunya. Kita sudah ngobrol banyak. Kita mau penutupan. Kita nanti bareng-bareng ngomong Amitya, we serve better. Amitya, we serve better.